Teman-teman, pernahkah Anda berada pada satu momen di mana Anda harus berhadap-hadapan, bersebelahan dengan orang baru dalam waktu yang cukup lama? Pernah? Ya, di mana saja? Bisa di mall, bisa di stasiun, bisa di terminal, bisa di bandara, ataupun dalam moda transportasi umum. Misalnya kita melakukan perjalanan dari Banyuwangi ke Surabaya, dari Surabaya ke Bandung, dari Bandung ke Jakarta, dan seterusnya begitu. Sehingga kita perlu membangun interaksi dengan orang yang berada di sebelah atau di hadapan kita. Dan itu adalah orang baru. Dan menariknya teman-teman, tidak semua di antara kita itu langsung bisa membangun komunikasi, interaksi yang menyenangkan. Ada sebagian daripada kita yang masih kesulitan bagaimana caranya membangun interaksi, komunikasi dengan orang yang baru begitu. Nah, di video ini izinkan saya untuk sharing beberapa hal yang bisa dilakukan di dalam membangun interaksi dengan orang yang baru kita temuin. Yang pertama adalah bangun pikiran positif. Dengan berpikir positif, teman-teman, kita akan mudah untuk menerima dan berinteraksi dengan orang lain. Yang dihadirkan dalam pikiran kita adalah, ya Allah, ya Tuhan, di hadapan saya ini atau di sebelah saya ini pastilah orang baik, pastilah orang yang hangat, pastilah orang yang menyenangkan, dan saya bisa mendapatkan pengalaman, pembelajaran, insight dari orang tersebut. Sehingga kita terbuka terhadap orang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah awali dengan senyum. Ya, senyum. Di dalam tradisi Indonesia ya, di Nusantara, biasanya kita mengawali pembicaraan dengan senyum, menyebut orang begitu, kemudian sambil menganggukkan kepala. Misalnya tersenyum, Mbak. Nah, jadi tersenyum, menganggukkan kepala dan menyebut siapa orang yang di hadapan kita. Apakah Mbak, Mas, Adek, Bapak, Ibu, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita berikan komentar yang positif. Nah, bagaimana dan apa yang dikomentarin? Apapun teman-teman. Kita perhatikan orang yang berada di hadapan kita atau di samping kita. Apa yang menjadi fokusnya begitu kan? Perhatikan. Apakah jam tangan yang menjadi fokusnya? Apakah sepatu? Apakah tas? Atau buku? Misalnya kita tahu nih, setelah kita observasi orang ini kayaknya lagi demennya sama buku atau sama tas atau sama jam tangan misalnya. Mbak, jam tangannya bagus ya. Kayaknya ini produk terbatas deh. Misalnya begitu, itu boleh. Atau kalau orang yang di hadapan kita kebetulan penyuka buku dan tahu kita bahwa itu adalah buku novel, kita bisa melakukan komentar positifnya, Mbak ini suka baca novel ya? Nah, misalnya begitu teman-teman, kita bisa berkomentar positif. Nah, kalau sudah ada respon dari orang itu, iya Mas, saya suka baca novel kebetulan. Oh, begitu ya Mbak. Kalau boleh tahu Mbak, apa sih yang dirasakan pada saat Mbak membaca novel itu? Gini, panjang lebar. Nah, kita sudah mulai membangun nih komunikasi. Nah, kalau sudah terbangun teman-teman, kita bisa melanjutkan kepada tahapan yang keempat. Apa itu? Yang keempat adalah menanyakan pendapat. Contoh, Mbak, kalau menurut Mbak, di Indonesia itu kan banyak tuh novelis yang terkenal. Kalau diminta 5 novelis terbaik versinya Mbak, itu siapa saja Mbak? Kalau boleh tahu. Ini. Oh, bagus-bagus ya itu ya sepertinya novelnya. Nah Mbak, saya kan sebenarnya bukan pembaca buku novel begitu. Tapi saya pengen banget membaca buku novel. Kalau saran dari Mbak, novel yang ditulis oleh siapa yang bisa saya baca pertama-tama nanti Mbak? Nah, misalnya orang itu menjawab ini karyanya ini misalnya. Misalnya Mbak itu langsung menjawab, silakan Mas membaca novel yang ditulis ini. Oh gitu. Kenapa Mbak menyarankan itu Mbak? Apa yang menarik dari orang itu?
Nah, teman-teman, setelah kita berhasil membangun sebuah percakapan dengan orang baru dan kita akan mengakhirinya, kita bisa melakukannya dengan positif. Caranya adalah, wah, ternyata kita sudah sampai di stasiun ini, Mbak. Kita sudah sampai di terminal, Mbak. Nggak terasa, padahal ini lama loh. Terima kasih, Mbak. Di percakapan ini saya banyak sekali mendapatkan insight, banyak sekali mendapatkan pengalaman, sharing hal-hal yang menarik dari Mbak. Terima kasih, Mbak. Semoga kita bisa dipertemukan di lain waktu. Kalau boleh tahu, Mbak, boleh minta kontaknya atau sosial medianya? Nah, itu boleh, teman-teman. Dan tentu percakapan yang non formal ini berbeda dengan percakapan formal, teman-teman. Kalau percakapan formal itu biasanya di awal-awal kita memang salam, sapa, jabat tangan kalau perlu, kemudian kita memperkenalkan diri, habis itu kita menyampaikan maksud dan tujuan kita. Kalau misalnya kita bawa produk, kita jelaskan produknya apa saja, terus diakhiri dengan jabat tangan dan hal-hal lainnya. Jadi itu kalau formal. Dan terakhir, tantangannya bagi teman-teman adalah silahkan lakukan percakapan dengan 5 orang baru. Ini minimal ya, lebih daripada 5 itu lebih bagus. 7, 9, 10, 15 itu jauh lebih bagus. Dan setiap orangnya ini lakukan percakapan sekitar 10 menitan. Jadi kalau ada 5 orang, 10 menit per orang, maka 50 menit teman-teman. Bisa lah ya. Dan kemudian setelah itu buatlah video singkat. Durasinya sekitar ya 10 menitan lah begitu teman-teman. Apa isi videonya? Isi videonya adalah tentang pertama, pengalaman Anda ketika melakukan interaksi komunikasi dengan orang-orang baru itu. Gimana sih pengalamannya begitu? Dan yang kedua adalah silahkan ungkap apa hal-hal menarik yang teman-teman temuin dari mereka gitu. Misalnya ketika berinteraksi dengan A, saya mendapatkan keunikan begini, begini, begini. Ketika saya berinteraksi dengan B, saya mendapatkan hal menarik yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah teman-teman ungkapkan apa pelajaran, hikmah, insight yang didapat selama melakukan praktik ini. Misalnya selama saya melakukan praktek ini, akhirnya saya berkesimpulan, mendapatkan insight bahwa A, B, C, D, misalnya begitu. Dan yang terakhir adalah teman-teman di video itu tolong juga sertakan skill apa atau keterampilan apa yang teman-teman perlu tingkatkan agar nanti ketika berinteraksi dengan orang baru, dengan orang-orang yang tidak kita kenal sebelumnya, percakapan itu menjadi lebih menyenangkan, percakapan itu lebih positif, dan percakapan itu lebih bermakna. Tolong sertakan skill apa atau keterampilan apa yang harus didalamin untuk membangun komunikasi yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam.